Shalom semuanya, kita akan masuk dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Kita akan lihat di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Brother, sister, bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih semuanya dari CLCC ya, kita percaya ya di akhir zaman ini, pada saat-saat sekarang ini kita menghadapi peperangan, betul. Peperangan kita sangat-sangat mengerikan karena apa? Musuh kita si COVID dengan dia punya antek-antek itu betul-betul menakutkan, membuat banyak orang dalam keadaan ketakutan, betul. Nah, tapi hari ini kita nggak belajar tentang COVID, kita nggak belajar tentang itu, tapi kita mau belajar tentang tipu muslihat si jahat. Ternyata ada musuh yang lebih lagi, harusnya yang lebih kita perhatikan. Karena ternyata dampaknya kalau kita tidak menang atas musuh ini sangat fatal dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari dua kisah ya, dari dua pribadi ya. Nanti kita akan lihat karena dua pribadi ini mewakili kehidupan daripada banyak orang Kristen. Kita akan buka dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 17 ya. Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 17. Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda. Itu kata Yakub kepada Laban, papa, ayah daripada Rahel dan Lea ya. Nah, kalau kita sepintas membaca kisah ini ya, pasti kita akan berkata Rahel ini adalah pribadi yang sangat beruntung, betul. Kenapa beruntung? Pertama, dia punya paras, dia punya sikap. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi dikatakan dia sangat dicintai oleh richnya Israel. Yaitu siapa? Yakub. Siapa Yakub? Anak daripada Ishak dan cucu daripada Abraham ya. Bapak yang sangat amat kaya raya luar biasa. Nah, semua pasti kita bilang semua orang pengenlah seperti Rahel, Bu Indri. Karena dia punya segala-galanya, punya kecantikan, punya penampilan yang bagus, ada dicintai orang, dan terus terang orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang dicintai, betul. Sering kali kita merasa sedih melihat orang-orang yang tidak dicintai. Nah, Rahel ini adalah orang yang dicintai, dan yang mencintai dia bukan orang yang biasa-biasa, tapi cucu daripada raja yang sangat kaya. Yaitu siapa? Bukan raja, tapi cucu daripada orang yang kaya raya yang bernama Abraham. Dan juga papanya Ishak itu dikatakan sangat amat kaya. It means Rahel ini mendapat rezeki nomplok, betul. Dia sangat-sangat disukai dan dicintai, bahkan sampai seorang Yakub mau bekerja 14 tahun untuk mendapatkan cintanya Rahel ya. Nah, ini nggak main-main. Nah, sementara kalau kita baca kisah yang satu lagi tentang kakaknya Lea, kita pasti berkata hidupnya so sad, betul. Sangat-sangat tidak menarik. Menikah pun dia dipaksa oleh ayahnya, bukan karena dia cinta kepada Yakub atau Yakub cinta kepada dia. Mungkin dia kurang laku, atau mungkin dia tidak ada yang melamar. Makanya akhirnya papanya Laban mengatakan supaya dia dinikahkan dengan siapa? Dengan Yakub ya. Nah, selama dalam pernikahan apakah dia dicintai? No. Selama dia menikah 7 tahun, boro-boro hatinya Yakub ada jatuh kepada Lea. Yang ada dia tetap fokus kepada Rahel, bahkan dia mau ekstra 7 tahun lagi untuk bekerja kepada Laban hanya untuk mendapatkan cintanya Rahel ya. So tragic. Kita pasti berkata, saya nggak mau hidup seperti Lea, Bu Indri. Wah, repot sekali. Udah nggak dicintai, disia-siakan ya. Kawin bertahun-tahun tapi nggak pernah merasakan apa yang namanya bahagia. Ngapain juga? Pasti itu kita katakan, betul. Nah, siapa juga yang mau? Tapi kalau kita melihat ya, makanya kalau ikut Tuhan ya, kita belajar jangan hanya melihat awal, tapi lihatlah endingnya apa yang terjadi. Kalau kita lihat endingnya ya, 2 daripada 6 anak daripada Lea itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dari keturunan mereka itu menjadi pribadi yang luar biasa. Yang pertama buka Ibrani 7 ayat 14. Ini akan membuat kita wow, kita akan terkaget-kaget ya. Karena awalnya kita katakan Lea adalah pribadi yang sangat malang, sangat tidak beruntung, sangat sedih ya. Pasti hidup dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan sakit hati, dengan kepahitan. Intinya semua hati yang tidak menyenangkan pasti ada pada Lea, betul. Tapi kita lihat waktu endingnya Ibrani 7 ayat 14, ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita, perhatikan, bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Yes,
Yesus dikatakan lahir dari suku Yehuda. Siapa Yehuda? Anak daripada Lea. Nah, kita buka satu lagi Bilangan 18 ayat 23a. Bukan hanya sekedar Yesus dari suku Yehuda, tapi juga dikatakan tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Anak-anak Lea, dari 2 anak-anak Lea, ada 6 anaknya. Dari 6 anaknya, 2 orang itu satu suku Lewi, imam-imam yang masuk untuk melayani di kemah ruang Maha Kudus dan ruang kudus, ya. Ini tidak main-main, satu privilege yang luar biasa. Dan yang kedua yang luar biasa, Yesus lahir dari suku Yehuda. Wow, mungkin kita bilang, tapi Rahel kan juga betul. Rahel memang punya anak 2, betul. Yang satu Yusuf, satu Benyamin. Memang betul Yusuf dipakai luar biasa menjadi orang kedua di Mesir. Tapi kalau kita lihat makin kesananya, cerita tentang Yusuf, tentang Benyamin makin hilang. Bahkan memang terakhir Raja Saul lahir dari keturunan Benyamin. Tapi kalau kita lihat bagaimana akhir daripada kehidupan Saul, sangat tragis, yang harusnya penuh dengan urapan Tuhan, mau dipakai Tuhan luar biasa, matinya pun sangat menyedihkan, di tembok Bet Awen, digantung dan dipotong kepalanya. Intinya bukan ending yang sangat menyenangkan. Itu keturunan daripada Rahel. Nah, mungkin kita bilang, kok endingnya bisa tragis, Bu Indri? Ya kan harusnya kan hidupnya Rahel ini kan sangat-sangat happy, karena semua yang dimiliki dia itu yang diinginkan oleh setiap orang. Siapa yang gak ingin punya pasangan yang kaya raya? Siapa yang gak ingin untuk dicintai oleh pasangan? Siapa yang gak ingin punya penampilan yang sangat bagus? Betul, intinya harusnya Rahel ini harusnya endingnya pun pasti harusnya luar biasa. Tapi pertanyaan, kenapa bisa, ya? Nah, kita akan lihat apa salahnya. Ada 3 kesalahan daripada Rahel. Jangan sampai kesalahan yang 3 ini juga menjadi milik kita. Makanya hari ini kita koreksi. Tipu muslihat iblis itu tidak main-main. Musuh kita bukan hanya di luar sana, tapi ternyata ada dalam diri kita kalau kita tidak perhatikan baik-baik. Apa kesalahan daripada Rahel? Kita akan lihat. Dia yang pertama tidak bisa mensyukuri atas apa yang dimilikinya. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, brother, sister, ya. Di akhir zaman ini kita lebih fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Kenapa kita tidak bisa bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan pada kita? Contoh, banyak orang sekarang panik, marah, kecewa karena mungkin usaha yang gak jalan, atau mungkin dalam keadaan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal dengan oksigen saja yang kita dapat gratis sehari-hari, itu harusnya kita syukurin. Untuk memberikan oksigen saja sekarang, itu orang sudah berlomba-lomba karena sulit mendapat oksigen. Kita masih mendapat oksigen gratis daripada Tuhan. Kenapa tidak bisa bersyukur? Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Aku masih bisa menikmati free oksigen until now, Tuhan. Aku masih ada di rumah until now. Aku gak harus di rumah sakit. Kenapa kita tidak bisa fokus kepada apa yang Tuhan berikan pada kita, daripada fokus kepada apa yang tidak kita punya? Rahel, dia tidak fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan padanya. Dicintai oleh suami yang sangat mencintai dia, bahkan bekerja 14 tahun, dan penampilannya yang luar biasa, dan kekayaan suaminya yang tidak main-main. Dia tidak mensyukuri apa yang dia punya. Dan yang kedua, dia tidak pernah mau kalah saing. Ya, hati-hati dengan orang yang tidak pernah mau kalah saing, selalu ingin lebih daripada orang lain. Makanya ada timbul iri, timbul sirik, ya, timbul rasanya sepertinya nggak bisa menerima orang yang lebih daripada dia. Itu dimiliki oleh seorang Rahel. Dan yang ketiga, dia hidup bukan dari apa kata Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan. Dia hidup dari apa kata orang, nanti kalau aku tidak punya anak. Nah, waktu kita punya 3 karakter ini, hidup kita akan sangat-sangat dipermalukan oleh si jahat iblis. Bertepuk tangan waktu anak-anak Tuhan punya 3 gaya hidup seperti ini. Pertama, tidak mensyukuri apapun yang dimiliki. Kedua, tidak mau selalu kalah saing dengan orang lain. Dan ketiga, dikatakan kita hidup dari apa kata orang. Padahal harusnya kita hidup dari apa kata Tuhan, bukan daripada kata orang, ya. Nah, coba kita lihat mana buktinya bahwa Rahel ini adalah orang yang feel insecure. Dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa sepertinya dia itu memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya, ya. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan begini, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata pada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akukah pengganti Allah yang tengah menghalangi engkau mengandung? Tidak main-main, keributan mulai terjadi dalam rumah tangga, padahal harusnya rumah tangga ini sangat harmonis, sangat rukun. Karena apa? Karena seorang pasangan yang sangat mencintai pasangannya. Ini lebih daripada di surga.
Iya, dicintai itu adalah satu hal yang luar biasa. Tapi Rahel nggak fokus kepada cinta Yakub. Rahel nggak fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia malahan komplain dengan berkata, kalau aku tidak punya anak, aku mau mati. Ini bukan satu hal, bukan pribadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita hanya menuntut dan menuntut, khususnya pada saat seperti ini, belajarlah bersyukur. Di tengah-tengah keadaan yang kondisi semakin chaos, yang semakin tidak menentu, belajar mengucap syukur itu adalah modal kita untuk bisa mengatakan tipu muslihat daripada si jahat. Nah, dikatakan keributan mulai terjadi. Rahel tidak merasa aman karena dia tidak punya anak, betul? Nah, seringkali kita kadang-kadang menganggap bahwa masalah hati itu biasa-biasa Bu Indri, itu it's okay lah, nanti juga bisa beres dengan sendirinya. Jangan main-main. Iblis main di dua area. Pertama di pikiran kita, kedua di hati kita. Waktu kita tidak menjaga hati dan menjaga pikiran kita, tinggal gampang diporak-porandakan oleh si jahat. Nah, coba kita lihat, kita ingat keturunan Adam dan Hawa, kejatuhan daripada seorang daripada Kain, ya. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sister, brother, bapak-bapak, ibu-ibu, Roh Kudus itu luar biasa. Sebelum kita melakukan hal yang lebih fatal, itu selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan berbicara kepada Kain, mengapa hatimu muram? Kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Ya, Tuhan mau ingatkan, halo, jangan sampai kebablasan. Tapi perhatikan ayat ke-8, kata Kain kepada Habel, bukannya dia introspeksi diri, tapi yang ada malah dia semakin jatuh dalam dosa. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Akibat dari hati yang tidak bisa dikontrol, kita bisa jadi pembunuh loh. Makanya jangan anggap enteng waktu kita masih sakit hati, kepahitan, tawar hati, kecewa, itu jangan dibiarkan, karena bisa akibatnya fatal. Nah, sampai bisa membunuh. Kita buka ayat 11 dan 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tidak main-main. Kalau kita hidup dengan kutuk, tidak akan mungkin kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Karena Tuhan janjikan kita untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Kenapa bisa? Karena kita kena tipu muslihat si jahat. Yaitu masalah apa? Masalah hati yang tidak bisa kita kontrol. Marah, emosi, iri, ya, sakit hati, kecewa, itu adalah cikal bakal untuk kita kena tipu muslihat daripada si jahat. Ingat Saul, ya, jadi bukan hanya seorang Kain yang orang biasa-biasa. Saul, seorang raja yang harusnya mau dipakai Tuhan luar biasa pun jatuh di lubang yang sama. Kita buka 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud, tidak main-main. Dia dengki kepada menantunya sendiri. Karena apa? Waktu orang memuji-muji Daud, ya, waktu dikatakan memang Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, dia tidak siap untuk menerima orang lebih hebat daripada dia. Persis seperti yang dialami oleh seorang Rahel. Nah, perhatikan, ya, akibatnya orang yang seperti ini sangat menderita hidupnya. 1 Samuel 16 ayat 23. Waktu kita memendam benci atau iri atau marah atau kecewa atau intinya atau emosi, perhatikan 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi untuk memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Tidak main-main, seorang yang kaya raya, yang berhasil, raja Israel yang punya segala sesuatu, tapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, dia kehilangan damai sejahtera. Bayangkan seorang Daud, tukang angon kambing, main kecapi, itu bisa membawa damai sejahtera pada dia. Tapi sementara dia orang yang sangat berhasil menurut dunia, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena dia menyimpan ketidakbaikan, dia menyimpan iri hati, dia menyimpan dendam, dia menyimpan kecewa, dia menyimpan marah, dia menyimpan panas hati. Hari ini mari jangan anggap enteng dengan masalah hati yang tidak kita bereskan. Karena ingat, iblis bermain di daerah hati, ya. Iblis bermain di daerah pikiran. Nah, pertanyaan sekarang, ya, kenapa bisa Saul seperti itu? Kenapa bisa dikatakan tadi juga Rahel seperti itu? Kenapa bisa dikatakan tadi juga
Kain seperti itu, karena mereka merasa tidak nyaman dengan dirinya, dia merasa tidak aman, dia merasa orang lain tidak boleh lebih daripada aku ya. Intinya waktu kita pegang gaya hidup seperti ini, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di sini ya, dikatakan tadi orang yang hidup dari apa kata orang itu tidak happy ya. Saul ini hidup dari apa kata orang. Waktu dikatakan ada wanita-wanita yang berkata Saul membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul dikatakan membunuh beribu-ribu, tapi Daud dikatakan berlaksa-laksa. Dikatakan di situ dia marah dan dia mulai dengki dan dia takut dia punya posisi diambil oleh seorang Daud. Nah, waktu iblis masuk ke pikiran kita, itu namanya asumsi, mulai mereka-reka, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Hati-hati, dua tempat ini, pikiran dan hati, itu adalah tipu muslihat si jahat. Katakan apa untuk kita punya pikiran? Pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan. Dan juga hati juga perlu dijaga. Nah, kita akan lihat sekarang ya. Satu lagi yang menyedihkan tentang Rahel ya. Gara-gara dia tidak mau kalah dengan kakaknya. Perhatikan, sesudah dia punya Yusuf anaknya, akhirnya anaknya lahir Yusuf, betul? Tuhan membuka kandungannya. Harusnya kan dia bersyukur, betul? Walaupun masih punya anak satu, harusnya dia bersyukur dengan berkata, terima kasih Tuhan, finally aku punya anak. Tapi perhatikan, Kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Dikatakan sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinan itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Sister, brother, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saja Rahel bisa mensyukuri dia punya anak satu, toh juga nanti Tuhan bisa buka lagi dia punya kandungan. Sama Tuhan gak ada yang mustahil, tapi dia memaksakan. Ya, dia bilang gak cukup anakku satu, harus dua, karena kakakku punya anak 6. Nah, waktu kita memaksakan kehendak, gak mau kalah dengan orang lain, akibatnya apa? Rahel kehilangan segala-galanya. Dia mati dengan tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan yang lainnya. Padahal harusnya dengan punya anak Yusuf pun, dia harusnya bisa mensyukuri karena dia sudah almost perfect. Dicintai dan dia penampilannya bagus, dapat suami yang sangat mencintai dan juga yang sangat luar biasa diberkati dan punya anak lagi. Tapi dia merasa tidak mau kalah saing karena dia hanya punya satu anak, sementara Lea punya 6 anak. Dia bilang aku harus punya anak lagi dan dia paksakan kelahiran, akhirnya nyawanya hilang. Nah, ini yang sangat mengerikan. Nah, hidup tidak mau kalah, tidak bisa mensyukuri yang sudah dimiliki, merasa tidak aman. Ini adalah tipu muslihat daripada si jahat ya. Nah, kita akan belajar pada hari ini ya. Untuk kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, ada 3 hal, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, 1 Tessalonikus 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan permintaannya gak banyak, hanya belajarlah bersyukur dalam segala hal. Khususnya di saat-saat seperti ini, ucapan syukur kita itu sangat menentukan apakah kita bisa bertahan di zaman yang semakin tidak menentu ini ya. Kita lihat siapa yang mengatakan mengucap syukur dalam segala hal? Seorang Rasul Paulus ya. Apakah Rasul Paulus nggak pernah mengalami hal yang sulit? Mungkin kita bilang Rasul Paulus nggak mengalami pandemi, Bu Indri, nggak mengalami chaos, nggak mengalami ekonomi yang goncang, nggak mengalami PHK, nggak mengalami pabrik mungkin tutup. Tapi kita, Bu Indri, tunggu dulu, lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saat kita buka dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 27. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, tidak main-main. Paulus mengalami lebih daripada kita ya. Kalau kita mengalami pandemi baru setahun setengah ini, Paulus mengalami selama dia sesudah bertobat pengalaman yang sangat-sangat tidak mudah ya. Ini dia alamin, bahkan bertahun-tahun dia alami. Tapi apakah dia kecewa dengan Tuhan? Apa dia berkata, Tuhan ngapain juga kalau dulu saya jadi orang Kristen? Dulu sebelum saya ikut engkau sungguh-sungguh, saya fine-fine aja. Tapi sekarang kenapa aku mengalami penindasan? Apakah Paulus berkata seperti itu? No. Ya, dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini yang membuat
Paulus finishing well. Luar biasa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sister, brother, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita memutuskan untuk tetap bersyukur. Syukuri apa yang kita miliki. Jangan marah atau komplain dengan apa yang tidak kita punya. Karena waktu kita lakukan ini, kita bisa bertahan, bahkan finishing well nanti akhirnya. Paulus melakukan hal ini. Yang kedua dikatakan adalah Amsal 4 ayat 23, untuk kita bisa mengalahkan tipu muslihat si jahat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan, tidak main-main. Kita harus menjaga hati kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan melakukan perkara besar. Tapi menjaga hati itu adalah bagian daripada manusia, bagian kita. Cara menjaga hati bagaimana, Bu Indri? Kerendahan hati harus menjadi milik kita. Waktu kita mengeraskan hati, tidak mungkin kita bisa menjaga hati kita. Yang kedua, berjiwa besar, bukan picik, bukan kerdil. Yang ketiga, peliharalah kasih karunia. Karena waktu kita pelihara kasih karunia Tuhan, kita bisa menjaga hati kita. Ingat Hana waktu disolimin oleh Penina, betul? Apa yang dialami? Dia sakit hati, dia kecewa, dia marah, dia nggak mau makan, dia nggak nangis terus ya. Intinya dia sangat-sangat bitterness, sangat-sangat kepahitan. Akibatnya dia tetap mandul. Tapi perhatikan waktu dia mulai belajar untuk menerima keberadaannya. Dikatakan apa? Akhirnya dia punya anak, bukan hanya satu, tapi dikasihkan bonus lagi anak oleh Tuhan. Artinya waktu hati kita nggak kita jaga, yang rugi kita sendiri. Makanya hari ini mari kita koreksi hati kita. Karena ingat, iblis sedang bermain dengan tipu muslihatnya. Bukan corona saja musuh kita, tapi hati yang nggak dibereskan, pikiran yang nggak dibereskan, itu lebih parah akibatnya ya. Seperti Rahel tadi. Nah yang ketiga, kenali identitas kita. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Mengucap syukur. Yang kedua, jaga hati. Yang ketiga, kenali identitas kita. Siapa kita di mata Tuhan? Kita buka Kejadian 1 ayat 31 supaya kita tidak hidup dari apa kata orang. Orang boleh cap kita kanan, kiri, depan, belakang, itu bukan urusan kita. Yang penting Tuhan mencap kita seperti ini. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kita adalah the perfect creature. Kita adalah ciptaan yang sempurna, sungguh amat baik. Makanya jangan takut dengan apa penilaian orang. Mungkin kita menganggap kau seperti ini. It's okay. Yang penting Tuhan menilai kita sempurna. Tuhan menilai kita sungguh amat baik. Yang kedua, selain sungguh amat baik, Yesaya 43 ayat 4, inilah penilaian Tuhan yang luar biasa. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita adalah the most precious one di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga, kita mulia, dan kita dikasih oleh Tuhan. Ini ayat emas saya waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Orang yang seperti Ibu Indri, waktu Tuhan memberikan ayat ini melalui seorang hamba Tuhan. Ibu Indri, engkau berharga. Di sana saya bangkit. Saya bilang, aku mau banting ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata kekotoranku, kenajisanku bisa Tuhan gantikan menjadi satu keberhargaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, yang ketiga, siapa kita di mata Tuhan? Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kesayangan Tuhan. Wow, saya bayang kalau kita sayang dengan satu barang saja, kita jaga betul-betul. Apalagi ini kesayangan daripada Allah pencipta langit yang bumi. Makanya kenapa kita mesti tergantung daripada penilaian orang. Rahel kalau saja menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan, bahwa dia kesayangan Tuhan, bahwa dia sempurna, tidak perlu dia tergantung dari apa kata orang. Mungkin dia punya anak cuma satu, it's okay. Nggak ada yang salah dengan punya anak satu. Kenapa harus selalu bersaing dengan orang lain? Waktu kita nggak pernah puas dengan diri kita, selalu ingin bersaing, selalu pengen lebih baik, selalu pengen yang dibanding yang lain, kita akan capek hidupnya. Pada Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bukti kita percaya dan kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat amat baik. Nah, sekarang kita mau cek apa yang membuat Lea yang tidak elok ini berbahagia. Bahkan sampai dari anaknya, keturunannya. Lewi itu adalah imam-imam dan Yesus lahir dari suku Lewi. Bukan dari tempatnya, bukan dari anaknya Rahel yang notabene harusnya sangat berbahagia hidupnya. Kita lihat, ini yang menjadi gaya hidup dari
udah pastilah menderita, betul. Kalau kita lihat sepintas, tidak pernah dicintai oleh suaminya selama 14 tahun ya. Kita buka Kejadian 29 ayat 32 sampai 34. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, perhatikan, waktu dia punya anak laki-laki yang pertama, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia tidak marah kepada suami, dia tidak kecewa kepada Tuhan, tapi dia berkata, sekarang aku punya anak, aku pasti akan dicintai oleh suami. Pertanyaan, sesudah lahir Ruben, apakah suaminya cinta? Perhatikan waktu dia mengandung anak kedua. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini padaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Luar biasa, tidak ada kata-kata atau kecewa, dia tetap berkata it's okay, nggak dicintai, tapi Tuhan kasih lagi aku anak. Dia selalu positif dalam hidupnya. Yang ketiga, sesudah dia punya anak yang kedua Simeon, apakah automatically langsung dicintai oleh seorang Yakub? Perhatikan, mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi ya. Anak ketiga, apakah juga dia sudah mendapatkan cinta daripada suaminya? Apakah suaminya semakin erat dengan dia? Perhatikan ayat keempat. Dia punya anak keempat, mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi ya. Akhirnya dia melahirkan anak Yehuda, dia bersyukur. Tidak ada kata-kata yang marah, kecewa, atau merasa membanding-bandingkan. Dia tidak ada sama sekali kata-kata yang negatif. Dia berkata, aku mengucap syukur, aku percaya Tuhan akan ubahkan, aku mengucap syukur. Itu selalu yang diperkatakannya. Dia tidak menyimpan bitterness, tidak pahit, tidak sakit hati, tidak marah, tidak kecewa. Ini modal daripada seorang Lea. Dan waktu anak yang ke-6 lahir, perhatikan Kejadian 30 ayat 20. Apakah Yakub mencintai dia? Kita buka Kejadian 30 ayat 20, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah bagiku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Tidak main-main. Bayangkan, sampai 6 orang anak laki-laki tetap tidak mengalami cinta Yakub. Tapi dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah sakit hati, dia tidak pernah marah pada Tuhan, dia tidak pernah merasa dirinya tidak berharga, karena dia tahu walaupun dia tidak dicintai, tapi Tuhan sayang sama dia. Dia spesial di mata Tuhan, dia kesayangan Tuhan, dia adalah biji mata Tuhan. Maka dia yakin bahwa Tuhan menjadikan dia sangat amat sempurna. Ini modal daripada Lea. Dan akibatnya kita buka Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ini bonus daripada seorang Lea yang hidupnya tetap bisa mensyukuri apapun keberadaannya, yang tidak menyimpan hati yang tidak benar, dia jaga hatinya. Dan yang terakhir dikatakan, dia juga dalam keadaan yang tadi dikatakan, yang pertama tadi, yang ketiga tadi dikatakan, yang pertama dia tidak menyimpan sakit hati, dan kedua dia mengucap syukur, dan yang ketiga dikatakan dia juga dalam keadaan mengenal siapa dirinya. Dia tahu dirinya siapa. Dia bukan wanita biasa-biasa, dia wanita yang spesial di mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Bahkan juga dia sangat tahu dia sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi dia. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kita buka Matius ya. Akhirnya bagaimana? Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak main-main. Bukan silsilah presiden, bukan silsilah raja di dunia ini, tapi silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Intinya, kita lihat Yesus lahir dari mana? Dari keturunan Yehuda. Siapa mama Yehuda? Seorang yang bernama Lea, yang notabene-nya tadi orang yang kita anggap tidak happy, yang sangat menderita hidupnya, yang sangat dikecewakan oleh suaminya sendiri, yang sangat tidak mengalami keadilan daripada orang tuanya. Tapi endingnya dikatakan waktu dia mengambil keputusan menjaga hatinya, endingnya waktu dia mengambil keputusan untuk mengucap syukur, dan juga endingnya waktu dia belajar untuk menyadari bahwa dia spesial di mata Tuhan, bonusnya Yesus lahir dari keturunan Lea. Pada hari ini, yang mana kita? Ya, jangan sampai hanya bagus awalnya saja, biarlah sampai pada akhir ending hidup kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang nama kita tercatat sebagai pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Jadi hari ini sebagai pesan kepada kita, ingat, hati-hati dengan tipu muslihat si jahat. Ada 2 area yang selalu dipermainkan oleh si jahat. Pertama, pikiran kita, kedua hati kita.
Kita belajar tangkap hari ini, seorang yang menjaga hati akan berdampak luar biasa. Seorang yang tidak menjaga hati kehilangan segala-galanya. Tuhan berkati.